Bisikan yang masalah saksi, jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan, itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi, ya kan? Saya udah kasih ke Om John, karena pihak 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 Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau niat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu. Dan bahwa pihak saya biar pembuktiannya jelas gitu ya kan. Kita kan akan berupaya dengan apa yang sesuai dengan yang kita bicarakan di awal gitu loh. Mbak kecewa nggak mas saksi nggak datang? Ya, ya cukup lah kecewa lah ya. Maksudnya karena saksi sudah punya kuncinya di situ dan sudah disurvei juga gitu ya kan tadi malam gitu sudah di cross check gitu loh dari dia punya bukti kalau memang ada foto dan video kita dipukulin gitu loh. Dan itu ya sebenarnya saya pengen, cuma mungkin kata Om Jo nanti bisa dilakukan di pledoi. Di pledoi disertakan itu foto dan videonya. Saksinya dari pihak mana sih Pak? Dari pihak mana saksi? Dari pihak kita, Enggak, maksudnya dari dari rutan. Bang, puasa ini seperti apa nih menjalani di Indonesia? Insya Allah kita doain semoga lancar. Ya. Iyalah Bang Amar sangat takut kalau saya meninggalkan dia. Jadi harus paham ya, yang dekat-dekat sama Bang Amar. Jadi aku punya komitmen kalau mau masih dulu sama aku harus ada komitmen itu. Oke? Udah. Udah itu aja. Oke? Kita tanya aja sama Bang Amar. Ya nggak tahu kok kita sama ini dia tahu yang tidak pernah pergi dari saya. Dari sebelum kejadian di NK, itu saya yang ngurus Bang Amar. Bisa tanya nih sama Mama Yu yang selalu mendampingin aku jenguk. Karena nggak tahu karena kemarin yang ketemu bukan saya tapi ketemu Om John. Jadi nggak tahu kalau sampai nggak bisa datang aku nggak tahu gitu ya. Untuk saksi itu apalagi yang mau ditanyain? Ada obrolan juga yang membuat Bang Amar ya? Apa tadi dokter? Ada obrolan sedikit keras mungkin ketakutan tadi yang ketakutan Bang Amar. Iyalah, ketakutannya karena dia takut aku akan meninggalkan dia karena capek ngurusin dia. Ya, sekarang selama ini sebelum ada kasus ini, Bang Amar tuh saya ngurusin A sampai Z. Gitu. Sampai tetek bengeknya itu aku yang ngurusin. Jadi ketika komitmennya dia melanggar ya sudah selesai gitu kan. Ya mungkin dia marah gitu. Ya, bisa aku jelaskan, tanya sama Bang Amarnya. Masalah saksi kecewa pasti kecewa karena saya juga nggak tahu terakhir kemarin sudah bertemu dengan PH gitu kan. Nah, kenapa hari ini nggak datang saya nggak tahu juga karena bukan saya yang ngurus saksi itu gitu. Oke. Saksi dari mana tadi ada yang nanya? Ya, saksinya dari mantan narapidana yang pada saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum saya nggak ngerti. Dan situ juga ada foto para oknum-oknumnya di situ katanya mereka punya gitu. Cuman jujur dari aku kenapa mobil udah sama pengacara aku dipindahin ya. Oke, jadi udah itu paling bukti-buktinya makanya Bang Amar mungkin sangat kecewa dengan saksi-saksi itu. Oke, dia nggak hadir gitu. Dan tadi kan ada bisikan juga sebelum mungkin ada obrolan apa sih? Oh iya, bisikan yang masalah saksi, jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi, ya kan? Saya udah kasih ke Om John karena pihak Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau niat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu apa sih yang sebenarnya. Jadi saya cari tahu nomor telepon mereka tapi nggak dapat. Akhirnya dia ngubungin saya lewat salah satu medsos. Ya dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya diambil, jadi dia minta ganti katanya. Ya udah dengan imbalan ganti aku akan, ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya, jadi udah aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar gitu. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Gitu. Dan oke, tadi kan tentu bicara soal komitmen apa sih? Ya tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong, tanya sama Bang Amar aja komitmen apa yang harus dijalani selama mau urusin dia gitu. Oke. Tadi ada obrolan perihal itu. Oh iya ada pasti. Reaksi Hah? Bang Amar? Ya tadi lihat aja reaksinya gimana. Seperti apa? Dia lebih takut ditinggal saya atau ditinggal orang lain? Kan gitu. Saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara
aku sayang Bang Amar, hati nggak ada di sini. Saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek, nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget, tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya itu, aku tahu gitu loh. Bagaimana Bang Amar ya udah bener-bener berubah, dikasih lagi barang, aku tahu, tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku tiap hari ngadirin sidang, nggak boleh jadi saksi katanya. Jadi aku tahu perubahan Bang Amar yang sudah banyak jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info tahu gini ini loh masalahnya gini gitu loh. Oke. Jadi cuma itu, capeknya karena ya udah capek lah, kalian juga kan ngikutin Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu loh. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi tuh yang mau ngurusin dia kayak gini tuh, siapa, karena aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana gitu. Itu sih, jadi kayak udah capek aja, dan kan alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah, udah gitu. Oke. Artinya mengikuti persidangan dari awal sampai Iya, itu kan mentalnya harus dikuatin. Namaku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak Kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu. Kadang-kadang adik-adiknya juga sibuk kerja gitu, aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak 100% kok Bang Amar bener, enggak gitu. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum, ya dihukumlah secara profesional gitu loh. Gitu, jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin kayak gini, karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar gitu. Oke, udah ya. Menemani Amar terus. Iya kan aku bilang, apa selesai sidang balik lagi, nggak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah, mau aku jodoh mau aku enggak, semua ikhlas. Aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois, karena setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput atau naik Grab jemput adiknya, suruh datang, karena biar gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Tapi kan nggak ada. Makanya kalau nggak ada aku siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada, nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku gitu loh. Jadi tolonglah gitu, bagi orang-orang yang pengen ngancurin mental aku, udahlah, aku juga kalau punya pilihan ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar. Orang aku juga bukan siapa-siapa kok, tapi ini bukan tentang soal hati, tapi soal berkemanusiaan yang aku tahu kejadian sebenarnya gimana gitu loh. Aku tahu dan aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku juga tahu keadaan di rutan itu seperti apa. Aku hampir tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari, pagi siang. Lo bayangin apa sih namanya, sesi pagi, sesi siang, itu aku 2 kali datang. Ya, Dok? Nunggu sesi wartawan siang. yang selalu setia, tanya aja dia berapa hari aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah please fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, kadar Allah, saksi nggak datang, ya udah itu dijalani Allah ya kan. Nanti tinggal putusan dari JPU tuh seperti apa gitu. Udah itu aja. Oke? Ketakutan terbesar dari Bang Amar Ya nggak ada yang ngurus lagi. Siapa lagi yang mau ngurus? Adiknya laki-laki. Aku juga nggak bisa nyalain adiknya laki-laki, punya pekerjaan lain gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu. Aku siapa emangnya? Kan gitu. Gitu loh. Pindah Jadi duduknya, Dok. Kalau nggak ini nggak. kemudian